Crazy Rich Surabaya Budi Said yang memenangkan gugatan perdata terhadap PT Antam untuk transaksi. Kasus Antam, kurangnya transparansi dalam tata kelola perusahaan dan dampaknya pada sengketa 1,1 ton emas. Transparansi adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan bisnis. Tanpa transparansi, sengketa mudah terjadi, kerugian besar mengintai, dan reputasi bisa hancur. Menurut Sari Al-Musaddiq dan Sulistyo 2018, transparansi mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat diakses publik, termasuk dalam laporan keuangan, sistem transaksi, hingga struktur perusahaan. Salah satu contoh nyata akibat lemahnya transparansi terjadi pada PT Aneka Tambang atau Antam. Perusahaan pelat merah ini terlibat dalam sengketa jual beli emas dengan pengusaha bernama Budi Said. Apa yang tampak seperti transaksi bisnis biasa berubah menjadi konflik hukum bernilai triliunan rupiah, mengguncang reputasi BUMN dan memperlihatkan pentingnya sistem kerja yang transparan. Tahun 2018, Budi Said membeli emas senilai 3,5 triliun rupiah dari PT Antam. Namun, diskon harga emas yang dijanjikan pegawai tidak tercantum dalam dokumen resmi. Transaksi sebesar ini seharusnya tercatat secara sistematis, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah pelanggaran transparansi pertama, karena kesepakatan dibuat di luar jalur resmi, tanpa bukti tertulis yang bisa dilihat atau dicek oleh sistem perusahaan. Budi Said mencoba menyelesaikan sengketa ini secara internal. Namun, surat keluhan yang dikirimnya tidak mendapat tanggapan. Minimnya sistem pengaduan yang responsif mencerminkan buruknya komunikasi dan transparansi dalam menyelesaikan konflik bisnis. Tahun 2020, Budi Said menggugat PT Antam di Pengadilan Negeri Surabaya atas kekurangan pengiriman emas sebanyak 1.136 kg dari total pembelian 7.071 kg emas senilai 3,5 triliun rupiah. Pengadilan Negeri Surabaya memenangkan gugatan Budi Said dan memerintahkan Antam membayar kerugian sebesar 817,4 miliar rupiah atau setara 1,1 ton emas. Antam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan sebelumnya. Namun, Budi Said mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya mengabulkan gugatannya. Antam diwajibkan membayar 1,1 ton emas. Namun, Antam mengajukan peninjauan kembali atau PK kedua dengan menyertakan bukti baru terkait dugaan korupsi dalam transaksi tersebut. Pada Maret 2025, Mahkamah Agung mengabulkan PK Antam, membatalkan putusan sebelumnya dan menolak gugatan Budi Said. Penyelidikan Kejaksaan Agung mengungkap adanya kolusi antara Budi Said dan Eksi Anggraeni, pegawai Antam. Transaksi terjadi di luar jalur resmi, memakai dokumen fiktif dan janji diskon tanpa persetujuan manajemen. Minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan membuka ruang bagi penyimpangan ini untuk terjadi tanpa terdeteksi. Pada Desember 2024, Budi Said dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti melakukan korupsi dalam manipulasi pembelian emas Antam. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian memperberat hukuman menjadi 16 tahun dan menambahkan pidana pengganti sebesar 1.136 kg emas atau setara 1,07 triliun rupiah.
Putusan ini memperkuat posisi Antam dalam PK kedua yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kerugian besar karena transparansi diabaikan. Antam sempat terancam menyerahkan 1,1 ton emas, setara triliunan rupiah. Nama baik sebagai BUMN ikut tercoreng, dan kepercayaan investor turun drastis. Tanpa transparansi, kerugian bukan hanya secara finansial, tapi juga hilangnya kepercayaan dan reputasi perusahaan. Edmund Elo menegaskan bahwa transparansi perlu dijaga lewat regulasi ketat dan intervensi aktif pemerintah. Pengawasan hukum yang kuat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Transparansi bukan hanya instrumen administratif, tapi benteng utama melawan kolusi dan penyimpangan. Eksi Anggraeni, pegawai PT Antam, menjanjikan diskon yang tidak sesuai aturan resmi. Sebagai karyawan, ia seharusnya menjalankan tugas secara jujur dan profesional. Tapi tindakannya justru merugikan pelanggan dan mencoreng nama perusahaan. Apa yang dilakukan satu orang bisa berdampak besar terhadap citra perusahaan. Sesuai dengan pasal 1491 KUH, Perdata, penjual wajib menyerahkan barang dalam kondisi baik sesuai kesepakatan. Jika tidak, pembeli berhak menuntut ganti rugi. Tapi karena transaksi ini tidak dicatat di sistem resmi, sehingga tanggung jawabnya jadi membingungkan. Hakim melihat ini sebagai bukti bahwa perusahaan gagal menjaga transparansi. Artinya, bukan hanya pegawai yang salah, tapi perusahaan juga harus bertanggung jawab. Kasus ini membuka 3 kelemahan utama dalam tata kelola Antam. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Kedua, lemahnya pengawasan internal. Ketiga, buruknya sistem penanganan keluhan. Akar dari semua itu adalah tidak adanya sistem transparansi yang menyeluruh dan efektif. Untuk mencegah kasus serupa, perusahaan harus menerapkan sistem transaksi yang transparan dan terdokumentasi, memperkuat audit internal secara berkala, melatih pegawai tentang etika, integritas, dan pentingnya dokumentasi resmi. Transparansi bukan sekadar alat birokrasi, tetapi pilar keberlanjutan dan perlindungan reputasi perusahaan. Kasus Antam adalah peringatan nyata bagi dunia bisnis Indonesia. Tanpa transparansi, arah dan kepercayaan akan hilang. Dengan transparansi, perusahaan tidak hanya terlindungi dari risiko, tetapi juga membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan. Bangun bisnis dengan integritas, bangun bisnis dengan kepercayaan. Fokuskan langkah pada transparansi, karena disitulah letak kekuatan sejati sebuah perusahaan.